Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita akan mendapat kembali kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba tetap bersyukur sampai hari ini. Hamba boleh merasakan kebaikan, penyertaan, perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami sebagai umat-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong hamba-Mu, berapi hamba-Mu. Hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran-kebenaran yang daripada Tuhan. Berkati kami semua juga yang mendengar saat ini Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu sepenuhnya dalam kuat kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami menyambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada malam hari ini saya ingin menyampaikan satu judul, sudah diberitahu. Nah, sudah diberitahu. Kita akan melihat lebih dahulu di dalam kitab Injil Yohanes 16. Injil Yohanes 16 ayat 1, 2, dan 33. Dikatakan demikian, semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ambil contoh begini, kalau seandainya ada orang memberitahukan kepada kita, Pak, bulan depan harga emas akan melonjak, Pak. Saya akan melihat siapa yang memberitahu. Ya, itu faktor yang penting. Sebab kalau yang memberitahu orang nggak terkenal, nggak ada pekerjaan, pengangguran, wah, tentu kita tidak percaya. Ini secara akal manusiawi. Pada malam hari ini kita melihat juga, saudaraku, kalau seorang guru memberitahu kepada muridnya, pasti itu mengenai atau yang berkaitan dengan pelajaran. Entah itu mau masuk UTS atau UAS, ya, atau tugas-tugas ulangan harian yang harus dikerjakan. Nah, murid yang diberitahu, kalau dia tanggap, dia belajar, maka akan mendapatkan nilai yang bagus sebab sudah diberitahu. Begitu juga saudaraku, kalau seorang dokter memberitahu pasiennya, waduh Pak, hati-hati Pak, jangan makan ini, jangan makan itu, kolesterol Bapak ini sudah terlalu tinggi, manisnya juga sudah terlalu tinggi, asam uratnya juga tinggi, hati-hati. Nah, sekarang tergantung pada si pasien, mau percaya atau tidak. Tapi kalau tidak percaya ngapain datang ke dokter? Kan pertanyaannya begitu saudara. Nah, kalau percaya maka dia akan berhati-hati dengan cara atau pola makannya. Kalau seorang polisi yang memberitahu, ya, atau dia memberikan peringatan kepada kita sebab kita salah jalan atau tidak punya SIM. Nah, polisi memberitahu maksudnya supaya jangan sampai terjadi kecelakaan karena kita tidak memperlengkapi surat-surat yang ada. Tetapi kalau firman Tuhan yang memberitahu kepada kita, ya, memang ini tidak bersuara saudaraku, kecuali kita membaca. Nah, di sini firman Tuhan bisa menjadi hidup, saudara. Bisa berbicara kepada kita. Tapi kalau kita tidak membaca, maka kita tahu. Nah, indahnya firman Tuhan itu memberitahukan kehidupan yang sekarang ini. Jadi kita
dalam kehidupan sekarang ini itu sudah diberitahu. Bahkan kehidupan yang akan datang pun sudah diberitahu oleh Tuhan. Nah, sekarang kita melihat begini, saudara. Apa yang diberitahu dan siapa yang memberitahukan? Apa yang diberitahu dan siapa yang memberitahu? Romawi 1 kita melihat yang diberitahu itu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi dan yang memberitahu itu Tuhan. Sebab lucunya begini, saudara. Ada namanya orang Kristen, orang beriman, tapi tidak terlalu yakin tentang pemberitahuan ini, saudara. Ya. Bukti, saya berikan bukti begini aja. Dalam kehidupan sehari-hari. Jangan mencuri. Jangan berdusta. Nanti kamu akan menuai akibatnya. Ternyata masih dikerjakan. Berarti kan orang tersebut tidak percaya tentang apa yang sudah tertulis. Lebih kadang-kadang manusia ini lebih percaya datang kepada tukang ramal, saudaraku, ya, meramalkan nasibnya, meramalkan kehidupannya bagaimana dan seterusnya. Kadang-kadang tukang ramal ini bisa tepat. Nah, kalau tepat, wow, saudaraku, naik daun dia, pasti dicari orang. Tapi di lain kesempatan belum tentu benar. Belum tentu benar. Untuk berikutnya belum tentu benar, saudara. Jadi istilahnya, ya kebetulan. Waktu dia ngomong, di antara sekian nasihat, ternyata ada yang masuk. Begitu, saudara. Nah, tetapi Tuhan itu maha tahu, saudaraku. Dan istimewanya, selain dia maha tahu, dia maha kasih. Dia mengasihi umatnya. Dia memberitahu supaya jadi baiknya bagi umatnya. Ya. Baik apa yang terjadi pada pribadi, baik apa yang terjadi pada kelompok, maupun apa yang terjadi pada tubuh Kristus secara global. Itu diberitahu oleh Tuhan, begitu saudaraku, ya. Haleluya. Istimewa, ya. Istimewa kalau orang itu berada atau tinggal di kemahnya Tuhan, di pondoknya Tuhan. Ya. Coba kita lihat Mazmur 27 ayat yang kelima. Mazmur 27 ayat yang kelima dikatakan demikian. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Artinya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga aman, saudara. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah bergejolak keadaan seperti sekarang ini, kalau kita berada di pondoknya aman. Dibawa oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan dalam persembunyiannya. Haleluya. Nah, sebab itu kita bisa sejahtera. Sebab apa? Satu. Tadi Romawi 1, sekarang kita melihat sebab itu kita bisa sejahtera sebab satu. Tuhan tahu semua yang akan datang dengan tepat. Sebab Tuhan tahu semua yang akan datang dengan tepat. Tidak pernah salah. Istimewanya, saudaraku, haleluya. Tuhan memberitahukan kepada para hambanya. Tuhan memberitahukan kepada para hambanya. Di dalam Amos 3 ayat yang ke-7, ya, Amos 3 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Juga pada waktu Sodom Gomora mau dibakar, waktu itu malaikat Tuhan sepertinya mau meninggalkan Abraham, tapi enggak jadi.
Masa aku nggak cerita kepada Abraham? Akhirnya dia kembali, dia cerita apa yang akan terjadi kepada Sodom Gomora sehingga Abraham sempat berdoa untuk ponakannya yang bernama Lot, ya. Sehingga terjadi tawar-menawar. Dikatakan dalam Kejadian 18 ayat yang ke-17, Kejadian 18 ayat 17, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini. Jadi Tuhan tuh dengan kata lain begini, akan melakukan sesuatu tapi nggak tega. Di situ ada orang yang dikasihinya. Di situ ada orang yang memperkenankan hatinya. Sehingga tidak mungkin Tuhan tidak memberitahu. Akhirnya Tuhan memberitahukan kepada Abraham. Begitu juga saudaraku. Kenapa kita bisa sejahtera di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang keadaan seperti ini, riuh rendah ribut dan lain sebagainya. Kenapa? Bisa tenang. Karena Tuhan yang Maha Tahu itu memberitahukan kepada kita pada saat kita berada di pondoknya dan saat kita membaca tulisan isi hati Tuhan yang sudah tertuang di dalam satu kitab namanya Alkitab. Nah, kita tinggal membaca. Yang kedua, Tuhan sanggup memimpin kita di tengah-tengah segala perkara yang akan terjadi. Tuhan sanggup memimpin kita di tengah-tengah segala perkara yang akan terjadi. Yang sedang terjadi begitu loh saudara. Nah, saya ceritakan begini. Ini satu peristiwa yang terjadi waktu Paulus naik kapal, bersama dengan dia ada 276 orang. Dan badai, gelap gulita, dan lain sebagainya, sampai semua di atas kapal itu putus harap. Sudah tidak makan, saudaraku. Sudah rasanya sudah tidak punya pengharapan lagi. Ya. Nah, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kita lihat Kisah Para Rasul 27, Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-20 sampai yang ke-24 ya. Kisah 27 ayat 20 sampai yang ke-24. Dikatakan demikian, setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Ini di tengah-tengah lautan lepas, saudara. Kalau di daratan masih enak, saudara. Kalau di laut, kalau sudah putus harap, apalagi kapalnya kena badai pecah, habis sudah. Saudara, 21, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Nah, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. 23, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, kalau orang beriman itu dekat dengan Tuhan, Tuhan sanggup memimpin sekalipun di tengah-tengah keadaan seperti ini, bahkan jadi berkat. Jadi berkat sebab Paulus tidak panik. Justru Paulus memberikan kata-kata yang memberikan kekuatan kepada orang yang di tengah-tengah kepanikan itu. Jangan takut. Tadi malam malaikat Tuhan berdiri
menyampaikan apa yang akan terjadi. Semua selamat. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, Tuhan mengasihi kita. Sehingga kalau kita mau taat dipimpin oleh Tuhan, kita akan aman, bahkan untung besar. Ya. Yang ketiga, Tuhan mengasihi kita, sehingga kalau kita mau taat dipimpin oleh Tuhan, kita akan aman, bahkan untung besar. Mengapa? Haleluya. Seluruh peristiwa yang akan datang itu sudah dikatakan Tuhan dan ditulis dengan lengkap. Nah, ini saudara, ditulis dengan lengkap. Bukan apa yang akan terjadi ditulis lengkap, tapi way out, jalan keluarnya, penyelesaiannya pun ditulis oleh Tuhan. Kurang apa kita? Penyelesaiannya pun ditulis oleh Tuhan. Jadi Tuhan cerita, ini seperti ini. Nah, ini nanti ini jalan lepasnya seperti ini. Saya beri contoh begini. Contoh yang pertama begini, dalam 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, itu dikatakan pada hari terakhir atau akhir zaman ini, saudaraku, akan datang masa yang sulit. Nah, sudah diberitahu, saudara. Ya, manusia itu egois. Manusia itu mementingkan diri sendiri. Ya, tidak hormat, kurang ajar pada orang. Dan seterusnya. Di tengah-tengah keadaan seperti ini Tuhan memberitahu. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2, saudaraku, menjadi hamba uang, cinta diri sendiri, pemfitnah, berontak, tidak tahu berterima kasih, dan seterusnya. Nah, itu Tuhan sudah memberitahu bahwa nanti masa-masa akhir itu akan ada masa seperti ini. Contoh yang lain lagi, di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Matius 24 ayat 6 sampai 8. Tuhan memberikan ada kabar tentang perang, gempa bumi, kelaparan, di mana-mana saudaraku. Itu sudah diberitahu. Dan hari-hari ini kalau kita berkata tentang kelaparan, tentang gempa bumi, semua sadar, semua ngerti. Tuhan memberitahukan kepada kita begini. Setelah diberitahu bahwa ini akan terjadi, Tuhan memberitahukan ini loh. Jalan keluarnya seperti ini. Apa yang akan terjadi, Tuhan memberitahukan. Artinya begini, cara mengatasinya. Nah, Yesaya 33 ayat 15 sampai yang ke-16. Yesaya 33 ayat 15 sampai yang ke-16. Dikatakan demikian, perhatikan saudara, orang yang hidup dalam kebenaran, itu garis bawahi, orang yang hidup dalam kebenaran, ya, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Saudara perhatikan, ya, orang yang hidup dalam kebenaran, bicara jujur, tidak mau hasil-hasil yang tidak benar, saudaraku, tidak mau mendengar berita-berita yang tidak benar, berita-berita yang tidak bagus, saudaraku, dia matanya tidak mau, dia tutup, saudara. Dan 16, dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi dengan kata lain, sekalipun Tuhan memberitahu dalam 2 Timotius 3 ayat 1-2 akan terjadi seperti ini, tapi kalau umatnya mau menangkap pesan Tuhan, mau hidup seperti di dalam Yesaya 33 ayat 15 dan 16, hidup dalam kebenaran, bicara benar, tangannya pekerjaannya nggak mau pekerjaan yang kotor, saudara, matanya nggak mau melihat penumpahan darah dan seterusnya, maka ada jaminan Tuhan, rotinya, airnya
sudah dijamin oleh Tuhan. Lagi kita melihat ya, juga di dalam peristiwa waktu Israel berada di Mesir, orang Mesir ketimpa bala, ketimpa kesukaran. Tapi Israel di Goshen selamat. Sebab yang membuat perbedaan itu Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita hidup benar di tengah-tengah keadaan seperti ini, pasti Tuhan membuatkan satu perbedaan. Tuhan melindungi, menjaga kita. Nah, di dalam Mazmur 91 ayat 1, 2, dan 10, 11. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 kita baca lebih dahulu. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Jadi orang beriman yang memiliki Tuhan, yang percaya, dia mempunyai perlindungan. Haleluya. 10 kita baca, kita lihat, malapetaka tidak akan menimpa kamu, tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ya. Jadi saudara perhatikan, di ayat 11 tadi, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Oh, haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa, saudara. Ya. Nah, sebab itu kita sebagai umatnya yang hidup di masa-masa akhir ini harus belajar, saudara. Berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab kita ini terbiasa berjalan dengan penglihatan, dengan mata jasmani, dengan akal kita, sehingga kita menentukan sikap baik, saudara. Enggak salah, enggak salah. Tapi itu semua ada batasnya. Ya, ada batasnya. Begitu melihat sesuatu yang hebat, yang luar biasa, mulai timbul rasa panik, rasa gelisah, rasa takut. Nah, firman Tuhan mengatakan kita tidak bisa tenang. Sebab kita mengandalkan kekuatan, kemampuan akal kita. Nah, kalau kita tidak tenang, Tuhan berkata, tidak bisa berdoa. Justru berdoa itu kekuatan kita. Ya. Kita melihat, saudaraku, orang yang mau berjalan dalam pimpinan Tuhan itu belajar. Memang mesti belajar, saudara. Belajar. Sama kalau seorang anak kecil disuruh membaca, nggak bisa. Tapi belajar. Diajarin. Lama-lama bisa lancar untuk belajar. Sebab untuk mendengar suara Tuhan itu enggak sulit. Bukan orang spesial, harus pendeta, harus nabi, harus guru, harus orang rohaniawan dan lain sebagainya. Ya seyogyanya seperti itu. Tapi kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu 2 dan 3, itu dikatakan kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, itu dikatakan yang bertelinga hendaklah mendengar. Artinya mendengar suara Tuhan itu bukan sesuatu yang spesial, bukan sesuatu yang istimewa. Kalau seorang anak lahir normal, tidak cacat, dia mendengar suara sang mama itu biasa, normal, bukan istimewa, saudara. Justru yang tidak wajar kalau tidak bisa mendengar. Nah, hari-hari ini, saudaraku, harus belajar. Mulai sekarang mulai belajar. Sambil berdoa, sambil membaca firman Tuhan, sambil kita bekerja, kita bisa berdoa, tidak perlu tutup mata. Kita berdoa di dalam hati kita. Artinya roh kita ada kontak, saudara. Pada waktu zaman Nuh, itu Nuh diberitahu
Setelah kurang 7 hari, nanti air bah datang. Nuh mempersiapkan semuanya, selesai. Haleluya. Sekarang kita melihat Romawi 2, ya. Romawi 2. Haleluya. Dengan iman, bukan dengan penglihatan. Dengan iman, bukan dengan penglihatan. Biasanya begini, saudara. Tuhan memberitahukan kepada kita itu tidak semuanya. Kapan, saya ambil contoh begini. Kapan kita meninggal, tidak diberitahu. Kapan kita mengalami musibah, tidak diberitahu, saudaraku. Ya. Tapi pada saat-saat akan mengalami, itu biasanya Roh Kudus sudah mendorong kita untuk berdoa. Begini, saudara, kalau kita diberitahu nanti seandainya tahun 2022 bulan 8 orang si A akan mengalami kecelakaan tragis, gak bisa tidur, saudara, gak bisa tidur, ya, gelisah. Nah, orang seperti ini hilang kontak dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan memberitahu belajar berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan. Seperti yang saya pernah saksikan. Saya waktu mengemudikan mobil truk besar itu, saudaraku, setiap kali saya keluar dari rumah, saya berdoa. Di tengah jalan, ada rasa nggak enak begitu, saudara. Ada rasa tidak enak. Kenapa? Tapi ada dorongan terus untuk terus berdoa. Ya udah, saya berdoa. Kira-kira sejam kemudian terjadi kecelakaan yang besar, saudara. Kecelakaan yang fatal. Di tengah-tengah saya berdoa. Untung, saudara, mobilnya ringsek, tapi orangnya nggak apa-apa. Patah pun tidak. Selamat. Kaca depannya terlepas. 2 karyawan saya tuh terlempar keluar. Saya terjepit di setir. Nggak bisa apa-apa. Tapi Tuhan sudah memberitahu, sekalipun saya tidak tahu akan terjadi kecelakaan, tapi saya mulai berdoa, akhirnya Tuhan bisa selamatkan. Nah, sebab itu belajar begini, saudara. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dengan iman, ya, belajar dengan iman, mempercayai Tuhan. Nah, kalau hubungan kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberitahu berdoa. Pernah saya disuruh waktu itu puasa. Ternyata ada serangan-serangan dari kuasa-kuasa yang lain, saya tidak ceritakan, tapi disuruh puasa, saudaraku. Puasa. Saya bingung, ada apa saya suruh puasa? Ya ikut saja, nurut. Akhirnya itu semua bisa lewat. Sebab itu, saudaraku, kita harus belajar hidup dengan iman supaya kehidupan rohani kita bisa tumbuh. Haleluya. Nah, kalau kita tumbuh itu untuk mentaati setiap janji-janji Allah, itu perlu iman. Perlu iman. Sebab tanpa iman, saudaraku, mustahil orang itu diperkenan Allah. Berkenan di hadapan Allah itu mustahil. Jadi kalau kita mau berkenan di hadapan Allah, harus memiliki iman. Sebab seluruh janji Tuhan itu didapat dengan iman. Siapa pernah melihat sorga? Lah kok percaya kalau ada sorga? Sebab ada tertulis di dalam Alkitab. Kita percaya. Bisa ngerti, saudara ya. Jadi janji-janji Tuhan itu diperoleh dengan iman, sehingga ada satu keyakinan yang kokoh. Kalau aku berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan di dalam jalan sempit, pikul salibnya akan berakhir dalam kerajaan sorga. Haleluya. Nah, saya beri contoh begini, saudara. Orang yang berjalan dengan Samuel, Nabi Samuel. Waktu itu disuruh oleh Tuhan
Karena Tuhan mau mengganti Saul, Raja Saul yang tidak taat. Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, pergi ke rumah Isai, lantik anaknya menjadi raja. Tapi tidak diberitahu siapa anaknya, gak diberitahu. Nah di sini kita melihat Samuel taat. Dia pergi ke rumah Isai. Wah, waktu dia lihat Abinadab, wah ini jangan-jangan. Ya, saudara, ternyata bukan. Aduh. Saudara perhatikan dalam 1 Samuel 16 ayat 1 Samuel 16 ayat yang pertama, Samuel taat saudaraku. Nah, pada waktu Eliab keluar, bukan. Padahal badannya bagus, saudara. Bukan. Syama, bukan. Sampai 7 anak Isai keluar, tidak ada satupun yang dipilih oleh Tuhan. Nah, Samuel ini taat. Terus terakhir Samuel berkata, Isai, masa hanya ini anakmu? Oh ada. Masih ada satu sedang menggembalakan. Sudah panggil. Waktu dipanggil, secara mata jasmani Samuel lihat, ya masih merah, masih remaja. Tapi di situ Samuel mendengar dan taat. Tuhan berkata, angkat tabung minyak itu. Tabung minyak itu urapi. Waktu diurapi, Samuel ngikuti. Daud dilantik, diurapi menjadi raja. Tidak tahu. Lagi contoh lagi saya beri contoh begini. Di dalam kitab Markus 14 ayat 12 sampai 16, waktu itu mau mengadakan perjamuan Paskah. Ya. Terus Tuhan menyuruh murid-muridnya, "Dah kamu pergi ke kota Anu. Kamu pergi nanti di situ kamu akan melihat orang bawa kendi berisi air." Emangnya di kota itu hanya satu orang yang bawa kendi berisi air. Nah, murid-murid ini ya sudah pergi aja, taat begitu saudara. Taat. Waktu dia pergi, Tuhan yang membuat perjalanannya itu berhasil. Kalau orang itu berani bertindak dengan iman, yakin bahwa itu disuruh oleh Tuhan, dia bertindak, yang membuat berhasil bukan karena tindakan kita, tapi Tuhan menyertai perjalanan orang yang taat. Tuhan menyertai perjalanan orang yang taat, akhirnya berhasil. Waktu murid-muridnya sampai ketemu saudara. Sebab Tuhan punya marifat. Dia tahu di tempat ini, kamu pergi nanti ketemu ini dan seterusnya. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, sebab itu indahnya kelebihan orang beriman itu kalau orang tersebut mau berjalan dengan iman sesuai dengan firman. Ya. Nah, 3, Romawi 3. Rencana Allah bagi umatnya. 3. Rencana Allah bagi umatnya. Semua yang direncanakan oleh Tuhan itu tidak mungkin gagal atau batal. Sekalipun kalau kita melihat keadaan dunia seperti ini, apa Tuhan tidak menunda? Apa Tuhan tidak menunda rencananya dan lain sebagainya? Tidak. Tidak, saudara. Justru umatnya, justru kita sebagai umatnya, Tuhan titipkan dalam tanda petik, titipkan di dunia ini. Supaya apa saudara? Di keadaan dunia seperti ini, yang bergejolak, yang penuh kesukaran, kesulitan, tapi Tuhan minta umat ini tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini satu proses, sebab ada banyak pilihan untuk tidak taat, untuk nyeleweng, untuk jujur, itu banyak pilihan. Tetapi saudaraku, kita melihat kalau kita berada di tengah-tengah dunia seperti ini, Kidung Agung mengatakan
seperti bunga bakung di tengah-tengah lembah. Tetap putih sekalipun di tengah-tengah keadaan atau sikon yang jelek. Sebab itu bukan alasan bagi orang yang cinta Tuhan, Pak, sikonnya seperti ini. Kalau kita dagang nggak jujur, Pak, mau makan apa, Pak? Kalau semua jujur, nggak dapat untung besar, Pak. Jadi ya kita fleksibel lah, Pak. Fleksibel, jadi ya sedikit-sedikit bohong tuh nggak ada masalah. Tuhan tidak menganjurkan kita seperti itu. Tidak. Tidak. Tuhan memberikan jaminan pada kita. Kita berada di dunia ini, tadi Yohanes 16 sudah kita baca, jangan takut, aku sudah mengalahkan. Artinya kunci kemenangan kita bukan fokus pada kita, tapi fokusnya kalau kita mau bergantung, bersandar penuh kepada Tuhan. Karena yang menang itu Tuhan dan kemenangannya itu diberikan kepada kita. Jelas saudaraku ya. Nah, sebab itu sekolah iman yang paling top, yang paling ribu. Tapi kalau nyerempet sedikit, belok sedikit, bengkok sedikit, untungnya bisa 1 juta. Nah, siapa yang nggak tergiur? Siapa yang nggak tergiur? Ya Tuhan, nanti lain kali aku jujur. Yang ini, ya Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, itu semua diperhitungkan oleh Tuhan. Di saat kita berkata, enggak, aku harus jujur. Itu masuk perhitungan Tuhan. Sebab apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Orang yang menabur dengan berlinang-linang air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Memang sakit, saudara. Yang ini kalau jujur untungnya cuma 100.000. Aduh, ini cuma bohong sedikit, menggok sedikit, 1 juta. Pilih yang mana? Nah, itu keputusan ada di tangan kita. Gak bisa kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tanpa Tuhan, kita ini lemah. Tanpa Tuhan, kita ini tidak berdaya. Percayalah, saudara. Tanpa Tuhan, kita bukan apa-apa. Sebab berulang-ulang firman Tuhan mengatakan, dengan Tuhan, kita sanggup melakukan perbuatan gagah perkasa. Serta dengan Tuhan, kita akan melakukan perbuatan. Sebab itu, saudaraku, selagi kita dititipkan di dunia ini, sekolahlah dengan baik. Selesaikan waktu pendidikan kita secara rohani dengan baik. Sebab kita diberi sejumlah waktu oleh Tuhan di dunia ini. Kita tidak tahu sisa umur hidup kita masih sisa berapa. Kita tidak ada satupun yang tahu. Lilin kehidupan kita, sisa berapa kita tidak tahu. Tapi kita pergunakan, haleluya. Nah, rencana Tuhan bagi umatnya di tengah-tengah dunia seperti ini, di tengah-tengah banjir dosa, saya beri tanda petik banjir dosa, di tengah-tengah seperti ini, apa mungkin begitu saudara? Apa mungkin? Ternyata perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, kelengkapan Tuhan tuh lengkap. Coba kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Di mana? Di dunia. Bukan di sorga, di dunia lagi. Yudas 24. Yudas 24. Dikatakan demikian. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu
tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan. Haleluya. Jadi 2 ayat kita sudah baca tadi di dalam 2 kitab, 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Yudas 24. Ini janji Tuhan selagi kita berada di dunia ini. Sebab itu jangan kita berkata, Pak, kita ini kan masih hidup dalam daging dan darah. Mana mungkin bisa jujur? Gak mungkin lah, Pak. Kalau sedikit-sedikit sih biasa. Kalau kita dengan akal, pikiran manusiawi, memang tidak mungkin, saudara. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh kita, yang mengatakan kita harus kudus, berarti Tuhan tidak mungkin memberikan kesukaran melebihi kekuatan kita sehingga kita jatuh dalam dosa. Artinya begini, kalau kita mau taat kepada hukum-hukum Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti menang. Nah, kalau kita menang, kita bisa hidup dalam kekudusan. Nah, sebab itu saudaraku, kita harus bisa mengerti ya, rencana Allah bagi umatnya tentang hari-hari yang akan datang. Bapak Ibu, betul-betul hari-hari yang akan datang itu makin lama makin sulit. Tapi jangan takut, sebab semua diberitahu oleh Tuhan supaya kita bersedia. Tuhan sanggup menjaga kita. Kalau kita mau lekat, kalau kita mau tinggal senantiasa dengan pokok anggur yang benar. Sehingga sari-sari makanan itu mengalir ke carang. Dan kita kuat. Kalau kita lekat dengan Tuhan, kuat. Hanya dekat Allahku, jiwaku tenang. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 15 ayat 5 dan Yohanes 15 ayat 6. Kalau satu orang lekat dengan Tuhan, dia pasti berbuah. Tapi kalau carang itu tidak mau lekat, dipotong, kering, dibakar. Sebab itu, saudaraku, kalau kehidupan kekristenan kita berani-berani di dunia ini tidak mau lekat dengan Tuhan, pasti mengalami kekeringan secara rohani. Hidupnya tawar, hidupnya kosong, hidupnya tidak bergairah. Rasanya hidup ini seperti hampa, kosong, saudara. Tapi kalau ranting dekat, lekat kepada pokok, itu mengalir terus sampai berbuah. Berbuah. Tapi kalau ranting itu mulai lepas, kering. Kita bisa melihat dan bisa membedakan antara orang Kristen yang lekat dengan Tuhan, hidupnya luar biasa. Hidupnya sukacita, sekalipun mungkin sederhana. Tidak berlebihan secara materi. Sederhana, tapi hidupnya penuh sukacita. Hidupnya penuh dengan pujian. Haleluya. Nah, lanjut saudaraku, perlindungan Tuhan bagi orang beriman. Ya, ini juga sudah diberitahukan, saudara. Perlindungan Tuhan bagi orang beriman, satu. Ya. Mazmur 91 ayat yang ke-7. Tadi kita sudah lihat, saudaraku. Mazmur 91 ayat 7. Ini Tuhan berkata kepada kita. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, ini jaminan Tuhan, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi begini, kalau firman Tuhan sudah ditulis, berarti janji itu untuk umat Tuhan yang percaya.
yang selalu tinggal di pondoknya, di kemahnya. Saudara perhatikan kehidupan Daud saja. Waktu Daud duduk satu meja dengan ayah mertuanya makan bersama, itu lembing di tangan seorang raja ahli perang. Dan berdekatan begitu, saudara. Ini diangkat, dilempar, mustahil tidak kena. Mustahil tidak kena, saudara. Bukan sekali. Waktu dilempar, lolos, saudara. Berkali-kali Daud dikejar. Sampai satu kali Daud mengatakan gunung keluputan. Di satu gunung, di sini Saul, di sini Daud, dan sudah hampir nyaris kena. Tuhan kirim pertolongan. Ada berita, Pak Saul, orang Filistin nyerbu. Nah, terpaksa Daud ditinggal, Daud selamat. Pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Jangan kita bingung, jangan kita bertindak sendiri. Contoh lagi yang lain. Waktu tentara Mesir ngejar orang Israel, itu betul-betul sudah jalan buntu. Tidak ada jalan lain. Di depan laut kosong. Di belakang tentara Mesir yang ganas ngejar, saudaraku. Haleluya. Pertolongan Tuhan tepat waktu itu. Coba kita baca ayat itu. Mazmur 46 ayat yang kedua. Mazmur 46 ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Lanjut, sebagai penolong dalam kesesakan, apa saudaraku? Sangat terbukti. Itu yang dialami oleh Daud. Haleluya. Di tengah-tengah keadaan gelombang yang begitu ganas, murid-murid Tuhan berteriak, mati kita, mati kita. Waktu Yesus bangun, diam, tenanglah, selesai. Sebab itu Mazmur 91 ayat 7 tadi, 1000 bisa jatuh sebelah kiri, 10.000 sebelah kanan, jaminan Tuhan tidak akan kena. Tidak akan kena. Kalau saudara perhatikan dalam kitab Yeremia 15 ayat 2, yang ke pedang, ke pedang. Yang ke kelaparan, ke kelaparan. Yang ke kematian, kematian. Jadi saudaraku, Tuhan tahu persis. Tuhan persis sekali. Sebab apa saudaraku? Kalau kita berada di pondoknya itu aman. Nah, kita harus mengerti janji-janji Tuhan bagi kita. Dikatakan demikian di dalam Matius 28 ayat 18, segala kuasa itu diberikan kepadaku, Tuhan berkata, baik di sorga maupun di bumi. Jadi kalau kita punya Tuhan, kita nempel kepada pemilik kuasa, aman. Aman, saudaraku. Seperti pujian itu mana? Aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, aman. Haleluya. Bahkan jaminan Tuhan tuh, ya, siapa di sini yang pernah menghitung setiap hari rambut yang rontok? Gak ada kan, saudara? Karena itu dianggap hal yang sangat sepele, sangat kecil. Tapi bagi Tuhan tidak. Rambut di atas kepalamu pun dihitung oleh Tuhan. Nah, kalau kita ngerti, saudaraku, kita nggak perlu bisa, rambut aja Tuhan perhatikan, Tuhan hitung kok. Masa nyawa Tuhan nggak perhitungkan? Nah, Matius 10, 30, 31 dikatakan, rambut di atas kepala aja dihitung, saudaraku. Ya. Haleluya. Nah, yang kedua, perlindungan Tuhan bagi orang beriman. Yang kedua, menjelang penamatan rencana Allah. Haleluya. Menjelang penamatan rencana Allah, ada janji Tuhan, oh haleluya, yang hebat, yang luar biasa. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-51 dan
52. 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rahasia. Ya. Dikatakan saudaraku, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubahkan. Artinya begini, ya. Kita yang masuk generasi di akhir zaman ini menjelang penamatan rencana Allah, kalau kita masuk dalam golongan orang yang akan diangkat, percayalah jaminan Allah ini ya dan amin. Kita tidak akan mati di tengah-tengah kesukaran, kesulitan, dan lain sebagainya. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak akan mati kita. Nah, sebab itu, kalau orang beriman ngerti akan firman Tuhan, akan janji Tuhan, jadi apa yang sudah diberitahukan oleh Tuhan, itu milik kita. Yang belum, yang tersembunyi itu bagian Tuhan. Ulangan 29 ayat 29 itu bagian Tuhan. Tapi apa yang kita sudah tahu, diberitahu oleh Tuhan, pegang saudaraku. Sampai di mana kita mengerti, sampai di situ kita melangkah. Aman kita saudara. Haleluya. Jadi kalau kita termasuk golongan yang diangkat, mujizat, pertolongannya, kelimpahannya, tanda-tanda ajaib menyertai kita. Ya, menyertai kita. Orang lain panik, orang lain gelisah, takut, dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki janji Allah. Kamu semua tidak akan mati. Ini janji Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kesimpulannya. 1. Sudah diberitahu oleh Tuhan. Nah, ya, 1 sudah diberitahu oleh Tuhan. Sekarang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sebab tidak semua menyikapinya dengan betul. Enggak semua. Saya ambil contoh. Lot keluar dari Sodom Gomora. Keluar kan? Ada satu menyikapinya enggak betul. Istrinya. Padahal sudah diberitahu cepat lari, keluar. Ini kota Sodom Gomora akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Akan kirim api. Yang 4 keluar, yang 3 keluar. Calon menantunya tertawa. Enggak percaya. Istrinya ikut keluar terpaksa. Di tengah jalan dia lihat ke belakang. Berarti ada orang beriman sekalipun sudah diberitahu, tapi menyikapinya, menanggapinya dengan sembarangan. Ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Sudah diberitahu oleh Tuhan, tergantung bagaimana kita menyikapinya. Sama seperti guru tadi saya katakan, anak-anak bulan sekian, tanggal ini, hari ini ulangan. Ternyata ada murid yang ngotot belajar, sungguh-sungguh belajar. Ada murid yang santai, gampang. Nanti sistem SKS, sistem kebut semalam. Akhirnya nilainya jelek. Jelek, nggak lulus, saudara. Nggak lulus. Padahal sudah diberitahu bahwa belajar ini materinya nanti soal-soalnya keluar dari itu semua. Tidak dianggap. Tuhan juga begitu. Sudah diberitahu. Ini loh yang akan terjadi, bakal terjadi. Seperti kita itu kalau ngerti firman, seperti melihat sebuah film, kita tahu the end, akhirnya. Nah, tapi sebelum the end, sebelum akhir, kita harus punya sikap pendirian, kita harus percaya penuh kepada janji-janji Allah dan menyikapinya dengan baik. 2. Justru keadaan seperti ini kelihatan mana yang bijak dan mana yang bodoh. Kelihatan, saudara. Kelihatan. Kelihatan. Coba saudara perhatikan di Matius 7, 24 sampai 27.
Matius 7, 24 sampai 27 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, nah, mendengar melakukan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Ini yang bijak mendengar, melakukan. Di 26, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi ada dua, mendengar, melakukan, mendengar, tidak melakukan, kelihatan, saudara. Hari-hari ini kelihatan juga, mana orang beriman yang mendengar, melakukan, taat akan perintah Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan. Aman, saudara. Terpelihara, Tuhan membuat satu perbedaan yang jelas. Tapi yang mendengar tidak melakukan roboh. Kita melihat di mana-mana sekarang orang menjerit. Orang berkeluh kesah. Termasuk orang beriman yang bodoh. Berkeluh kesah. Bersungut-sungut bahkan. Bahkan tidak jarang meninggalkan iman. Mengorbankan. Saya ambil satu contoh begini. Satu contoh yang simpel sekali. Yang sederhana. Orang beriman kalau memilih jodoh, memilih pasangan harus sesama orang beriman. Tapi buktinya ada beberapa orang yang memilih jodoh tidak seiman. Dengan kata lain, dia berani mengorbankan keselamatannya karena memilih jodoh. Padahal pasangan atau jodoh itu tidak langgeng. Tapi kalau keselamatan yang Tuhan berikan itu kekal. Berani mengorbankan yang kekal untuk memilih yang mana. Itu simpel sekali, saudara. Sangat sederhana. 3. Jangan heran kalau ada yang tumbang dalam masa-masa yang sulit. Gak perlu heran. Orang Kristen yang tidak mau berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, terseret arus. Saya beri contoh begini. Waktu Yusuf mengartikan mimpi daripada Firaun, dia berkata 7 tahun ada kelimpahan, 7 tahun ada kelaparan. Akhirnya Firaun mengangkat Yusuf untuk mengatur semuanya. Pertanyaan saya begini. Yusuf mengartikan mimpinya. Mimpi daripada Firaun. Kalau Yusuf hanya mengartikan, tapi dia tidak mau melakukan, maka dia orang bodoh. Tapi di sini kita melihat Yusuf mengartikan mimpi itu dan mempersiapkan dirinya. Selama 7 tahun, orang sampai tidak menghitung lagi waktu itu. Karena begitu banyak sudah kelimpahan, sampai orang sudah nggak mikir nanti bahwa akan terjadi kelaparan, nggak mikir, saudara. Tapi Yusuf mempersiapkan betul-betul sehingga 7 tahun masuk bala kelaparan, aman Yusuf. Bahkan bisa memberkati keluarganya yang 70 orang. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau seandainya ada yang tumbang rohaninya hari-hari ini, jangan sampai terlambat untuk kembali. Bangkit, bersedialah dengan baik. Belum terlambat. Belum terlambat. Bangkit, bersedia kembali. Ya. Sebab Tuhan mengatakan buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Sumbu yang sedang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Hari ini, malam ini juga. Ya. Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita,
kita harus bersedia dengan baik. Jadilah 5 gadis bijaksana. Di saat mempelai itu datang terlambat, dia masih bisa bersedia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Sungguh kami bodoh kalau kami tidak mau melihat isi surat-Mu, pernyataan-Mu Tuhan, apa yang akan terjadi. Tuhan sudah memberitahukan kepada kami lebih dahulu, dan Tuhan sudah memberitahukan cara keluarnya, cara menghadapinya. Ajar kami Tuhan, supaya seluruh umat-Mu boleh betul-betul mencintai firman-Mu, sehingga tidak ada satupun yang tumbang, yang jatuh, menghadapi masa-masa yang sulit, kesukaran-kesukaran yang luar biasa, di mana-mana jeritan-jeritan itu terdengar. Tetapi orang beriman yang ada di pondok-Mu Tuhan, yang ada di kemah-Mu Tuhan, selamat. Bapak yang baik, terima kasih. Kalau Tuhan masih mau menegur kami, kalau Tuhan masih memberi nasihat, mungkin sedang memukul kami, supaya kami kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang betul. Baik cara kami bekerja, baik cara kami bergaul, baik tutur kata kami, sikap kami, tindak tanduk kami, biar boleh dicocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan akan menuai umat yang tanpa cacat, tanpa celah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Meteraikan setiap kebenaran firman ini, sehingga boleh membawa kami bertumbuh di hadapan Tuhan dengan pertumbuhan yang indah, yang luar biasa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Tuhan Yesus, berkati umat-Mu yang saat ini mungkin sedang tergoncang iman. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan. Rumah tangga yang mengalami goncangan, Tuhan Kau pulihkan. Juga kesehatannya Tuhan, juga dalam pekerjaannya. Sebab Engkau berjanji Tuhan, di saat umat-Mu keluar, di saat umat-Mu masuk, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Berkati Bapak Presiden, berkati seluruh aparat yang ada Tuhan, berkati baik tim medis, Tuhan Kau memberkati semua, tim perawat, berkati semuanya Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan perlindungan kasih. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Umat Tuhan yang terkasih, terimalah saat ini berkat kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera sukacita, dan kesukaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kuat kuasa di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, limpah dengan karunia roh dan buah roh, menyertai perjalanan hidup kami, sehingga hidup kami bukan hanya bertahan, tapi hidup kami keluar sebagai pemenang di tengah-tengah masa yang sulit ini. Kami melihat karya-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, seluruh umat Tuhan diberkati. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.